3. Selamat pagi anak-anak. Nah, kalian nanti di dalam PDF itu sudah disediakan beberapa rumus untuk hukum 2 Kirchhoff. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal dari hukum 2 Kirchhoff. Di sini sudah Ibu buat ya rangkaian untuk menentukan hukum 2 Kirchhoff ya, menentukan kuat arus dan tegangannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan GGL itu ada yang panjang, ada yang pendek ya. Panjang ini untuk arus positif, sedangkan pendek itu negatif. Panjang positif, pendek negatif, panjang positif, pendek negatif. Jadi supaya jangan salah nanti ya. Dari mana kuat arusnya mengalir. Nah, selanjutnya sebelum menentukan di sini Ibu tuliskan pertanyaannya. Kita meminta untuk mencari kuat arus. Dan yang kedua, tegangan dalam AB ya, tegangan dalam AB. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam loopnya. Silakan, kuat arus itu mengalir dari positif ke negatif. Ini loop yang pertama, dari positif ke negatif. Loop yang kedua. Nah, untuk loop yang pertama, ingat ya, hukum 2 Kirchhoff itu memiliki rumus sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 ya. Rumusnya. Sebelum masuk rumus, kita masuk ke dalam loop 1 dulu. Yang pertama itu loop 1. Loop 1 untuk menentukan GGL. Untuk menentukan GGL kita cari satu-satu aja ya. Sigma GGL. Sigma GGL-nya di sini, sigma GGL berarti jumlah GGL ya. Ada GGL 1 dan ada GGL 2, maka kita tulis GGL 1 ditambah GGL 2. GGL 1-nya itu dari positif menuju ke negatif, diketemunya negatif. Kuat arusnya bertemu dengan negatif, maka negatif 2 ditambah, untuk GGL 2 ini kuat arus bertemu dengan positif, maka positif 4 volt, hasilnya menjadi 2 volt GGL. Nah, untuk sigma I dikali R, sigma kuat arus dikali hambatan, kita cari nih. Yang pertama I1 dikali R-nya, ini kuat arus yang pertama ya. Ini kuat arus yang pertama, R1 kali R3 kali R2. R1 tambah R3 tambah R2. Nah, selanjutnya ditambah dengan I2 dikali R3. Kenapa? Karena R3 ini masih dalam cangkupan loop kedua atau kuat arus yang mengalir pada loop kedua. Nah, maka kita gunakan I2 dikali R3. I1-nya I1 dikali R11 ditambah 4 ditambah 1 tambah I2 dikali R3-nya 4 volt, maka I1 kali 6 ditambah I2 kali 4, atau bisa kita tuliskan dengan 6I1 ditambah 4I2. Kalau sudah dapat sigma GGL dengan sigma IR, maka sekarang kita masukkan rumusnya, yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Sigma GGL-nya 2 volt ditambah 6I1 ditambah 4I2 sama dengan 0. Kita bisa tuliskan 6I1 ditambah 4I2 sama dengan 2 volt ya. 2 volt. Ada duanya. Nah, kemudian ini untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke loop 2. Ini yang kedua itu loop 2. Untuk loop yang kedua kita mencari sigma GGL. Sigma GGL-nya, ini perhatikan, kuat arus yang mengalir pertama kali itu dengan GGL 2 bertemu dengan positif, maka positif GGL 2 plus GGL 3.
positif 4 volt ditambah GGL 3 bertemu dengan negatif, maka minus 2 volt, hasilnya 2 volt. Selanjutnya sigma I dikali R. Sigma I dikali R, karena ini kuat arus yang kedua, maka atau loop 2, maka kita buat I2 dikali R4, R3 dan R5. R4 tambah R3 tambah R5 ditambah. Nah, karena tadi ini I2 nya masih bagian dalam loop 2, maka sekarang kita gunakan I1 karena R3 ini masih dalam pengaruh kuat arus yang pertama, maka I1 dikali R3 karena masih pengaruh dengan kuat arus yang pertama atau loop yang pertama. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. 1 ditambah 4 ditambah 1 tambah I1 dikali 4. I2 kali 6 tambah 4 I1 kali 4, atau kita bisa tulis 6 I2 ditambah 4 I1. Ini persamaan yang kedua. Karena persamaan yang pertama dan yang kedua ini kita bisa aljabarkan. Kita masukkan ya. Kita aljabarkan. Untuk yang pertama 6 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 2 volt. 6I di sini jangan lupa ya, karena kan sudah pindah ruas. Di sini berarti minus ya. Minus 2 volt. Ini juga sama. Ini juga sama nih. Oh, ini belum ya, belum dimasukkan ke dalam rumus. Kan kita masukkan dulu ke dalam rumus. Sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma GGL-nya adalah 2 volt ditambah 6I 2 ditambah 4I1 sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan sama seperti yang di loop 1 sama dengan min 2. Kalau pindah ruas dia menjadi negatif ya. Nah, selanjutnya ini sudah persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Jika sudah, tinggal kita aljabarkan. Ini hampir sama ya. I1 dan I2-nya bersama, kita aljabarkan. 6I1 ditambah 4I2 sama dengan minus 2 volt untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua 6I2 ya. Nah, kalau 6I2 4I1. Kita ini aja dulu. Kita rubah menjadi 4I1 tambah 6I2 sama dengan 2 volt. Ini untuk persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, maka sebetulnya sebelum masuk ke sini kita bisa bagi dua dulu. Ini dibagi dua dan ini dibagi dua. Ya, ini dibagi dua, ini dibagi dua. Jika ini dibagi dengan dua, persamaan yang pertama dibagi dengan 2 menjadi hasilnya 3I1 ditambah 2I2 sama dengan minus 1. Kemudian ini juga kalau dibagi dengan 2 menghasilkan jadi 2I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 1. Sekarang kita bisa aljabarkan. Artinya kita cari persamaannya ya. Kita kalau mencari kuat arus yang pertama, supaya nilainya 3 dan 2 ini sama, maka kita harus kalikan dengan yang 3 itu dikali dengan 2, yang 2 dikali dengan 3. Maka menjadi 6I1 ditambah 2 kali 2 4 4I2 sama dengan minus 2. 2 kali 3 6 I1 ditambah 3 kali 3 9 I2
2 sama dengan minus 2. Minus 3. Kita kurangi. 4 dikurang 9 minus 5. I2 sama dengan min 2 dikurang 3, hasilnya minus 1. Maka I2 sama dengan minus 1 per minus min 2 min 3 berarti min 2 plus 3 hasilnya 1, maka 1 per 5 minus 1 per 5 artinya min 2 I2 nya hasilnya minus 0,2 ampere ya, minus 0,2 ampere. Karena dia hampir sama ya, ini hampir sama, hanya beda letak I nya, maka I2 dan I1 juga sama. I2 nya 0,2 ampere, I1 juga sama 0,2 ampere, minus ya, minus. Kenapa dari minus kita buat seperti ini? P Q R S. Untuk kuat arus yang pertama minus 0,2 ampere. Kenapa minus 0,2 ampere? Karena dia mengalir, arus listriknya mengalir dari P ke Q. P ke Q ini dapatnya negatif, maka dia menghasilkan arus negatif 0,2 ampere. Kemudian I2-nya kuat arus yang kedua ini juga bertemu dengan negatif, dari R ke S itu bertemu dengan negatif, maka hasilnya minus 0,2. Nah, sekarang kuat arus yang bagian keempat, itu kita jumlahkan ya. Kuat arus yang keempat itu berarti kita jumlahkan 4 sama dengan minus 0,2 ditambah 0,2 hasilnya dikurang. Coba ini Bu, fungsi Bu. Ya. Untuk menghitung 4 atau kuat arus yang mengalir pada 4 yaitu min 0,2 ampere ditambah minus 0,2 ampere, maka hasilnya itu adalah minus 0,4 ampere. Ini untuk 4 ya. Selanjutnya kalau kita sudah dapat I, seluruh I-nya kita masuk ke VAB. Ini udah jawaban untuk yang A. Jadi ingat ya, setiap negatif berarti dia bertemu dengan hasilnya negatif. Karena kita hanya menentukan I2 dan I1, maka I4-nya nggak perlu dihitung juga nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke yang B. Yang B itu kita menentukan tegangan atau beda potensial pada AB. Maka yang kita gunakan juga sama dengan di atas, itu GGL, sigma GGL ditambah sigma I dikali R. Sigma I dikali R. Sigma GGL di sini GGL 2-nya itu adalah 4 volt, maka kita tinggal tulis di sini 4 ditambah sigma IR berarti I1 dikali R-nya di sini R3. Ya kita gunakan R3. R3 ditambah I2 dikali R3. Maka 4 ditambah I1-nya tadi 0,2 kali 4 minus ya, minus 0,2 kali 4 ditambah I2-nya juga sama 0,2 dikali 4. Maka 4 ditambah minus 0,2 kali 4 minus 0,8 plus minus 0,8. Hasilnya 1,6. Jadi 2,4 volt.
Sekian. Ingat ya, plus minusnya dapat dari mana ya, kalian harus paham untuk matematika. Nah, sekarang kita sudah dapat tegangan AB-nya 2,4 volt. Kemudian buat arus yang pertama itu negatif 0,2 ampere, buat arus yang kedua negatif 0,2 ampere. Sekian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi dia.